Kalau Akmal sendiri bisa 3 hari nggak makan, itu kan masalahnya luar biasa pasti ya, kolaps dan sebagainya. Mungkin dia menghindari masalah itu karena mungkin memang dia tidak kuat atau dia tidak pengen ambil pusing, Kang. Starting pointnya adalah ketika seseorang itu merasa bahwa Impian boleh saja tidak masuk akal, tetapi rencana itu harus masuk akal. Menarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Gimana, sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Cuman lagi agak pusing lah, pengen diskusi lah sama Akmal lah. Boleh. Diskusi apa nih, Kang? Iya, ya biasa lah ya. Kan saya ngisi-ngisi seminar ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus gitu ya. Semakin banyak juga sih yang curhat nih di Instagram saya gitu kan. Dan rata-rata emang anak muda sih, generasi muda, milenial lah ya, Mal. Mereka rata-rata masalahnya sih senada sih ya, polanya sama. Mereka dikit-dikit mudah menyerah gitu. Jadi belum sampai mengeluarkan seluruh energi, tenaga, tapi mereka sudah menyerah, sudah mundur gitu ya. Terus dikit-dikit healing, pengennya dikit-dikit healing, dikit-dikit healing gitu ya. Padahal kan di era dulu zamannya Gen X, Gen Y gitu ya, ya kita terbiasa untuk dapat tekanan kan. Kita terbiasa untuk mendapatkan masalah, apalagi di kerjaan, di kantor atau di bidang apapun kan. Tapi sekarang tuh kayak kemarin aja saya nemuin tuh, Mal. Ada siswa yang baru pengen berkarya di OSIS gitu ya. Terus ada omongan orang lain. Omongan orang lain yang membuat akhirnya dia tidak maju dan akhirnya merasa down gitu. Mundur gitu ya. Gitu. Yes. Kan menarik ya, padahal kan omongan orang lain itu kan ya boleh didengarkan, tapi kan nggak selamanya harus didengarkan kan. Betul Kang. Ya kalau kita sakit juga mereka juga nggak bayarin rumah sakit kita kan. Mereka nggak ngajarin kita jalan, nggak gitu. Betul. Kan. Mereka nggak ngurus kita dari kecil. Gitu. Iya, mereka nggak ngapa-ngapain dalam hidup kita, tapi ngedengerin gitu, ngedengerin. Akmal punya ini nggak, punya apa atau pendapat apa? Emang fenomena seperti itu atau gimana, Mal, menurut Akmal? Kalau berangkat dari pribadi ya, Kang ya, dari pribadi. Anggaplah kita dari SD mungkin. Kita ngambil rututan aja ya, Kang. Iya. Kita mungkin dari SD, kalau misalkan di generasi Akmal sih masih biasa gitu. Kalau misalkan SD-nya. Nah pas begitu SMP, itu udah mulai keras tuh. Maksudnya mulai keras tuh kayak gini. Pokoknya harus ada jam 7 pagi gitu kan, waktu MOS itu. Betul. Terus bawa perlengkapan apa gitu kan. Nah terus pas begitu kita ikutan ekstrakurikuler, terus OSIS juga, kita tuh dulu ada namanya pendidikan untuk leadership. Oke. Leadershipnya dulu gitu kan. Nah, kepemimpinan lah ya. Kepemimpinan. Nah, latihan dasar kepemimpinan kan. Latihan dasar kepemimpinan LDKS. Oke, LDKS. Nah, waktu itu tuh benar-benar kayak yang malam tidur jam 2 dibangunin gitu. Udah benar-benar kita di pressure gitu. Dikumpulin gitu, harus semuanya ada gitu. Teman-teman kamu mana yang nggak ada gitu kan. Kayak gitu gitu kan. Dari SMA juga sama gitu kan. Apalagi kalau SMA, kalau Akmal dulu lumayan gimana ya, lumayan keras lah gitu ya kan, keras gitu. Sama sih, cuman pas begitu ke kuliah, nah itu benar-benar diajarin kedisiplinan gitu ya. Kedisiplinan tuh pertama ketika kita dikumpulin sama panitia ospek tuh, kita ditanya dulu tanya dulu, kalian kan harus waktu itu disuruh ngerjain tugas untuk mendeskripsikan misalkan bangunan ini sejarahnya apa gitu. Kan dulu Akmal di sejarah gitu ya. Betul. Nah, bikin satu lembar, 4 lembar gitu kan. Itu harus dikumpulin, kalau ada yang nggak selesai dihukum gitu. Dihukumnya tuh bukan Akmal aja gitu, tapi satu kelompok gitu. Nah, itu dihukum kayak gitu. Tapi secara tidak langsung ketika di hari terakhir kan
senior datang tuh, Iya. ya biasalah seperti kayak gitu. Ya, gitu kan. ospek gitu ya. Nah, senior datang, tambah keras. Ternyata pada akhirnya mereka juga bilang, sebenarnya ospek kayak kita kayak gitu tuh ada tujuannya. Karena salah satu dari dosen kita ada yang suka ngasih tugasnya Nilai, tuh tugas banyak gitu ya. rangkumannya tuh harus detail gitu kan kayak gitu. Nah, kita tuh dari dulu jadi terbiasa untuk ketika kita melakukan sesuatu pasti ada maknanya gitu. Yes. Kayak gitu. Pasti ada tujuannya ya. Betul. Pasti ada tujuannya kayak gitu. Mungkin ya kalau misalkan dilihat dari perbedaan generasi Akmal gitu sama generasi yang sekarang, sebenarnya ada faktor lain sih Kang yang ibaratnya ngedorong gitu. Apa tuh Mal menurut Akmal tuh? Pertama, kebutuhan sih Kang. Itu kebutuhan, pasti kebutuhan. Nah, sebenarnya kan sempat juga ada di pengalaman Akmal sendiri kayak katakanlah dulu 3 hari lah Akmal nggak makan gitu. Masya Allah. 3 hari Akmal nggak makan waktu di kosan gitu. Di kosan Akmal nggak makan 3 hari gitu. Nah, itu puasa atau emang benar-benar gak makan loh? Kalau puasa ada bukanya Kang, ada sahurnya juga gitu kan. Enak makan sama buka puasa sama sahur enak gitu. Ini nggak ada sama sekali gitu. Cuman minum air putih 3 hari itu. Minum air putih, ngerokok 3 batang. Udah itu aja gitu. Nah dari sana emang kepikiran tuh Kang. Kepikiran kayak udahlah, udah aja lah nggak apa-apa lah gitu. Maksudnya udah aja lah gitu. Mati aja lah gitu ibaratnya kayak gitu. Mati aja lah ada. Udah mau minta tolong ke orang tua nggak mungkin gitu kan, waktu itu orang tua nggak ada gitu kan. Terus ya sedang kolaps lah gitu ekonominya. Mau minta bantuan nggak mungkin gitu kan, mau minta bantuan ke teman takut gimana gitu ya kan ya. Ya maksudnya sedekat-dekatnya teman mungkin beda dengan saudara gitu kan. Saudara juga nggak ada yang support gitu. Kayak gitu. Nah dari sana tapi entah kenapa mungkin ya Kang ya, dari dulu kalau didikan Akmal di waktu sekolah tuh mau nyerah juga nggak bisa. Soalnya pertama dari dulu kalau misalkan di ospek gitu, misalkan ya simpelnya di ospek, ketika di satu kelompok itu Akmal menyerah atau tidak melakukan hal yang benar, semuanya salah gitu. Jadi diajarkan tanggung jawab sih Kang. Nah, gitu. Artinya kan gini Mang, ada sebuah filosofi yang saya dapetin ya, bahwa sebuah pedang itu kan jadi pedang karena ditempa kan. Ya, betul. Dipukul-pukul, tak tok, dipanasin sampai berapa derajat Celcius gitu ya. Betul. Terus dibentuk gitu ya. Akhirnya jadi pedang yang indah kan. Ya, betul. Gak mungkin jadi pedang yang indah tanpa tempaan seperti itu gitu. Nah, sekarang eranya justru malah pengennya kemudahan. Semuanya serba mudah gitu ya. Dari besi ditempa sedikit harus jadi pedang gitu ya. Ya pengennya cepet-cepet lah selesai, pengen cepet-cepet instan. Kalau bisa mah ya Kang ya. Jalan pintas. Kan fenomena-fenomena ini terjadi ya ternyata di perubahan zaman ini kan, di era kita zaman ini berubah, yang akhirnya orang tidak terbiasa, orang-orang di luar sana yang mungkin masih muda ya, yang tidak terbiasa dengan masalah gitu. Padahal kan dengan masalah itu adalah proses menempa. Nah, ya, bukti betul. Bahwa kita manusia kan. Betul. Kalau Akmal sendiri bisa 3 hari nggak makan, itu kan masalahnya luar biasa pasti ya, kolaps dan sebagainya. Parah kan, parah. Ya maksudnya. Itu sampai Akmal bisa bertahan tuh apa, Mal? Kalau alasan untuk bertahan karena mungkin inget dosa kali ya Kang ya, maksudnya teh ya. Ya udahlah mati aja, tapi dipikir-pikir aduh dosa saya banyak, aduh kasihan orang tua saya gitu kan. Self awareness-nya muncul ya, kesadaran diri muncul ya. Kesadaran ya intinya mungkin kalau versi Akmal kesadaran diri seseorang itu tumbuh ketika memang dia dapat masalah gitu. Dia belajar ginilah, kesadaran diri itu muncul ketika seseorang mendapatkan masalah. Betul. Ibaratnya dulu tuh Akmal dengar quotes dari mana gitu ya, Akmal lupa pastinya dari siapa, cuman gini, anak laki-laki tumbuh menjadi seorang pria ketika dia menghadapi sebuah masalah. Seorang anak laki-laki akan tumbuh menjadi seorang pria ketika dia menghadapi masalah. Dan
selesai sama masalahnya itu ya. Dia berani menghadapi masalah dan dia Nah itu Kang, menghadapinya bukan menghindari. yes. Wow. Wow. Gitu. Wow. Wow. Kalau Akmal sih gitu. Tapi ya memang kebutuhan seseorang terhadap pencapaian itu kan semakin besar ya, hari betul, ini ya. Betul. Apalagi sosial media semakin masif. Kita melihat orang membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Wah, orang lain enak ya, sudah mencapai sesuatu, sudah penghasilan berapa digit gitu ya. Pekerjaan sudah oke, rumah sudah luar biasa, berhektar-hektar mungkin seperti itu ya. Tapi saya kan gitu. Nah, itu kan ada dilema sebenarnya ya Mal ya. Ketika memang dia melihat orang lain pencapaian yang luar biasa, tapi di sisi yang lain kita ngerasa pengennya cepat kayak dia deh. Pengennya langsung kayak dia deh, padahal kita nggak tahu kan berdarah-darahnya, berjuangnya mereka-mereka yang mungkin sudah sukses kan, dan itu tidak diungkapkan. Yang tahu hanya muncul di sosial media aja kan. Ya betul. Padahal nggak semua orang tahu Steve Jobs kayak gimana mungkin ya. Betul. Perjalanannya gitu. Betul. Jadi pengen enaknya aja. Fenomena apa ya menurut Akmal ya? Kok orang tuh pengen enaknya aja atau punya pengalaman tertentu Mal? Kalau dilihat dari orang-orang mungkin kayak gini sih kan, mungkin terbiasa dengan dia membandingkan diri sendiri dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Kayak gitu. Nah kalau Akmal tuh enggak Kang. Gimana? Jadi karena misalkan dulu tuh orang-orang tuh misalkan ini mah waktu SMA lah gitu ya ibaratnya. Sampai sempat berpikir kayak gini. Orang itu gampang dapat pacar itu bukan karena dia kaya. Bukan si kaya, ini bukan masalah si kaya, bukan masalah si yang punya banyak mobil atau gimana gitu. Si mapan gitu, bukan. Tapi pertama dia kurus. Gitu. Dia kurus, dia tampan katanya. Gitu. Karena ya waktu itu dulu mikirnya insecure Akmal tuh udah mah gendut. Gitu kan. Muka mungkin jelek lah gitu ibaratnya gitu ya. Dulu kan kayak gitu. Self apa namanya kan? Self proclaim lah gitu ibaratnya. Ngeklaim diri sendiri ya. Mendiagnosa diri sendiri ya. Soalnya ya dipikir-pikir kalau misalkan waktu itu Akmal ngerasain kayak gitu kan. Nah, dari sana justru bukan kayak yang saya mah udah aja lah gendut aja gitu, jelek lah nggak usah cari-cari, enggak, bukan kayak gitu. Tapi bukan jadinya Akmal ngebandingin Akmal dengan diri orang lain gitu. Tapi tujuan hidup Akmal adalah membuat diri Akmal yang sekarang itu lebih dari yang kemarin. Wow. Jadi nggak peduli mau Steve Jobs kayak gimana, mau itu kayak gimana, mau siapa, mau Kang Mufti kayak gimana mungkin ya. Akmal nggak akan jadi Kang Mufti gitu pada akhirnya gitu. Artinya proses membandingkan bukan ke orang lain ya, membandingkan justru ke diri sendiri dan ke yang ke lalu ya, masa lalu ya. Betul. Wow. Betul. Dan dengan seperti itu ada namanya introspeksi, ada namanya evaluasi gitu. Evaluasi sih lebih banyak. Evaluasi ya. Evaluasi. Kalau introspeksi mungkin ada beberapa hal, kalau misalkan gini Kang, menurut kita kan itu hal benar gitu ya. Tapi kan belum tentu menurut orang salah. Menurut orang juga benar gitu. Introspeksi mungkin bukan introspeksi hal diri kitanya, tapi bagaimana cara kita ngedelivernya ke orang lain gitu. Nah itu yang perlu diintrospeksi. Tapi yang sering aku melakukan adalah evaluasi. Misalkan mau kemarin apa yang lupa, apa yang harus di-improve besok gitu. Belajar apa hari ini gitu. Kayak gitu kalau Akmal. Karena ya sehebat-hebatnya Akmal nggak akan mungkin bisa jadi Steve Jobs. Betul. Tapi Akmal yang paling memungkinkan buat Akmal adalah Akmal menjadi versi Akmal yang ke-10 dan itu lebih baik. Wow, berarti fokus Akmal adalah menjadi versi terbaiknya. Iya, betul. Nah, ini yang nggak dimiliki anak-anak generasi muda zaman sekarang loh. Mungkin. Mereka ya mungkin sih ya. Ya nggak semuanya juga sih. Ada orang-orang yang mungkin sadar gitu ya. Betul. Tapi kata kunci itu loh Akmal. Justru masalah itu membuat kita jadi lebih aware ya. Ya, betul. Lebih sadar ya. Nah, tapi kan menariknya orang-orang di luar sana yang mereka justru menghindari masalah. Kalau bisa mah hidup mah lempeng-lempeng aja deh. Lancar-lancar aja deh. Waduh. Aduh gimana ya Kang ya? Mungkin gak sih? Kan gak mungkin kan? Lempeng-lempeng aja kan gak mungkin ya? Itu mah udah gimana ya? Kalau misalkan di agama Akmal sih itu gak mungkin Kang.
karena akan selalu Ya ada. agama kita sama kali. Iya, maksudnya diajarkan oleh Iya, agama iya. kita gitu Iya. ya kan ya. Itu kan nggak mungkin gitu. Hidup tuh nggak mungkin Yes, lurus betul. gitu. Nggak mungkin flat gitu. Betul. Cuman hanya dikasih tahu caranya bagaimana kita supaya tenang, Iya. ya kan? Bagaimana supaya kita tidak banyak pikiran gitu. Yes. Mendekatlah kepada Tuhan gitu, ibaratnya kan kayak gitu. Dan disitulah fungsi tawakal ya. Betul. Nah kalau Akmal tuh ya nggak masalah sih kan. Maksudnya nggak dipikirin banyak gitu tentang hal-hal kayak gitu kan. Oke. Ketika memang hal itu tidak bisa dihadapi, nggak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan juga ngasih cobaan itu ke umat yang bisa melewatinya gitu. Kalau Akmal sih kayak gitu, jadi ya legowo aja gitu. Dan pasti setiap problem, setiap masalah, ada jawabannya. Allah udah pasti kasih jalan keluar kan, udah satu paket kan. Betul. Kayak gitu. Tapi memang gini ya, memang starting pointnya adalah ketika seseorang itu merasa bahwa masalah adalah sesuatu hal yang harus dihindari. Betul. Gitu ya. Ketika dia memiliki pemikiran seperti itu, artinya dia nggak mempunyai masalah dong. Ketika nggak mempunyai masalah, walaupun memang nggak mungkin juga sih ya, nggak punya masalah, artinya dia nggak bertumbuh kan, nggak aware sama diri dia kan, nggak melakukan evaluasi dan sebagainya, betul ya? Betul. Dan proses ketawakalan itu kan proses yang dimana dia berusaha sekuat mungkin ketika menghadapi rintangan dan masalah kan. Intinya pengennya apa ya? Kalau Akmal sih lebih ke improve ya Kang. Maksudnya nggak mungkin kita hidup di stagnan aja gitu ya Kang. Pasti harus ada improve lah gitu ke atas gitu. Kalau Akmal sih mikirnya kayak yang ya udahlah gitu. Mungkin hari ini bisa belajar lah untuk hari besok gitu kan. Kalau misalkan ini mah kalau misalkan di agama mah ya waduh gimana ya, agak berat sih soalnya pengaplikasiannya itu tiap orang beda-beda kan. Gitu kan, tiap orang beda-beda. Mungkin dia menghindari masalah itu karena mungkin memang dia tidak kuat atau dia tidak pengen ambil pusing Kang. Oke, menarik nih. Karena mungkin dia tidak kuat atau dia tidak mau ambil pusing. Gini, Oke. Kang Mufti kalau misalkan dihadapkan dengan orang yang orang yang menodongkan senjata gitu kan. Kalau misalkan Kang Mufti bilang, aduh saya nggak mungkin nih gitu. Dia juga pasti, Kang Mufti juga pasti lari gitu kan. Tapi di tahap Akmal yang sering banyak masalah gitu ya mungkin ya Kang ya. Udah nggak kayak misalkan, oh ya udah mungkin emang harus udah di sini gitu. Umur saya udah di sini ya udah gitu. Jadi waktu ospek juga ya udahlah gitu. Ya mau kayak gimana gitu. Jadi ketika orang bisa dewasa itu bukan karena dia belajar banyak hal Kang kalau bagi Akmal. Tapi dewasa itu adalah bagaimana cara dia menghadapi masalahnya. Gitu. Oke. Kalau bagi Akmal. Oke. Wah menarik nih. Jadi orang dewasa itu bagaimana dia bisa menghadapi masalahnya ya? Betul. Soalnya kan nggak semua orang bisa ngambil keputusannya gitu untuk menghadapi itu gitu. Karena pertama ketakutan kan gitu, takut nggak bisa lah gitu, takut tidak kuat lah gitu, takut tidak ini. Cuman pada akhirnya ketika emang pada akhirnya desperate move sih Kang. Jadi keputusan yang ya udahlah bodoh lah gitu. Yang penting majulah. Gitu. Mal, kan tadi Akmal bilang pernah 3 hari nggak makan atau orang tua down ya, drop ya secara finansialnya ya. Kan nggak mudah juga orang mengalami fase seperti itu gitu ya. Waktu itu apa yang Akmal lakukan, langkah konkret apa yang ya saya nggak tahu ya apa langkah besar atau langkah-langkah kecil, saya nggak paham karena setiap orang pasti tadi kata Akmal bisa berbeda ya. Kalau Akmal waktu kondisi itu kayak nggak bisa berbuat apa-apa nih ya. Ya tadi kata ya udahlah. Ya udahlah. Ya udahlah gitu. Tapi kan nggak mungkin ya udahlah diam gitu ya tidur. Ya udahlah, ya udah tunggu aja gitu. Nggak mungkin kan. Nah, itu langkah apa tuh Mal? Waktu itu Akmal. Yang pertama tuh hal yang dirasain dulu sih Kang kayaknya. Dari asalnya seorang yang idealis gitu ya. Oke. Jadinya lebih ke realistis gitu sekarang.
Untuk Oh, Akmal jadi tuh. mengubah cara pandang dari idealis ke realistis ya. betul. Yang real-real aja deh Ya gitu ya. udahlah gitu, jadi Oke, kayak gitu kan. oke. Nah, waktu dulu kan kita pastilah kita pernah punya mimpi waktu kuliah. Ketika selesai kuliah itu pengen kerja yang enak gitu kan, pengen gaji yang gede gitu kan. Pokoknya yang bergengsi lah gitu, supaya pertama tidak malu-maluin untuk diri kita sendiri, terlebih lagi untuk orang tua. Kalau mindset Akmal kan kayak gitu ya dulu. Ketika jadi seorang yang ideal gitu. Nah cuman ketika hal itu terjadi yang 3 hari itu nggak makan, itu benar-benar mindset berubah. Jadi ya udahlah, yang penting kerja, yang penting bisa makan. Oke, yang Gitu. penting kerja, yang penting bisa makan. Nah, untuk mencapai itu langkahnya waktu itu gimana, Mal? Kebayangnya? Mungkin udah jalannya mungkin ya, yang dikasih sama Tuhan gitu ya. Waktu itu tuh kuliah nggak dilanjutin gitu kan, nggak beres gitu kan kuliah Akmal. Terus tiba-tiba ngecek handphone aja, tiba-tiba ya nggak tahu kenapa ya digeserin aja ke WhatsApp story tuh, ada WhatsApp story, ada temen Akmal ngepost dia dibutuhkan orang yang bekerja untuk farming di game dulu tuh, di game online gitu. Artinya Akmal melakukan aktivitas sederhana, yaitu ngelihat story orang. Ngelihat story orang dulu, karena memang pada saat itu helpless aja kan, maksudnya udah mah nggak ada tenaga mau kemana gitu kan. Ya 3 hari nggak makan ya gimana lah gitu. Rasanya gitu kan. Terus pas begitu dilihat, kalau misalkan Akmal yang dulu mungkin nggak akan dilihat itu kan. Maksudnya nggak akan kerja apaan sih gitu. Maksudnya cuman kayak gini doang, enggak, kerjanya yang lain gitu. Itu gengsi masih gede, egonya masih gede. Itu yang terjadi mungkin sama Gen Z sekarang gitu ya. Pengennya yang langsung besar, yang langsung bergengsi gitu ya. Padahal kan langkah-langkah sederhana dan kecil itu penting ya buat. Kalau Akmal boleh kasar sama mereka mah jangan lupa bersyukur gitu aja. Ya betul. Kasar sih itu sebenarnya. Kasar sih gitu maksudnya. Ya kayak gitu. Jadi ya udah, yang penting mah kerja dulu aja, nggak ngerepotin orang tua gitu kan. Yang penting bisa makan gitu. Oke. Nah, menarik ya. Karena memang orang-orang yang masuk ke dalam jurang kehidupan, yang merasa terpuruk dalam kondisi-kondisi yang tidak mengenakan dan tidak menyenangkan, bahkan titik terdalam. Saya juga merasa pernah mengalami itu ya, ketika kolaps bisnis saya setengah M gitu ya, terus kena investasi bodong puluhan juta, hampir ratusan juta gitu ya. Saya ingat banget waktu itu yang kalau ya udahlah gitu, real banget, real. Udah yang penting realistis lah. Tapi waktu itu saya melakukan langkah sederhana tuh, yaitu ketemu orang. Jadi langkah sederhana saya waktu itu adalah ketemu orang tuh. Berinteraksi mungkin ya. Iya, berinteraksi, ngobrol gitu. Dengan tidak curhat dengan masalah saya ya tentunya ya. Saya ngobrol, siapa tahu ada peluang-peluang yang bisa dijalankan. Kan gitu ya niatnya ya. Akmal melihat story-story, itu kan langkah sederhana tuh kan. Lihat story-story, siapa tahu ada sesuatu hal yang bisa dijalankan. Dan itu bisa ya minimal mah terprosok kita bisa naik dikit-dikit lah kan gitu ya. Betul. Jadi mungkin bedanya di delivery ya, maksudnya kayak gini. Ketika memang di posisi Akmal saat itu butuh gitu kan ya, tapi bukan masalah Akmal dulu yang Akmal ceritakan gitu. Tapi kebutuhan dulu yang Akmal ceritakan, misalkan ini masih ada nggak lowongannya gitu kan. Boleh kerja nggak di sana. Bahkan teman Akmal tuh nge-reply-nya kayak gini, "Mal serius mau kerja di saya? Gajinya juga kecil," kata dia gitu. Padahal ya nggak apa-apa gitu ya. Kenapa emang dengan gaji yang kecil? Yang penting kan bisa makan gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mungkin perbedaan sama yang sekarang tuh, anak-anak sekarang tuh mereka nyeritain masalah mereka dulu kan. Bagi Akmal ya, Akmal point of view Akmal gitu. Mereka tuh bilang, "Aduh, aku tuh butuh ngeluh dulu gitu ya. Aku tuh butuh buat beli handphone nih gitu. Cari kerja gimana ya?" Nah, mindset Akmal kebalik justru. Cari kerja dulu baru beli yang lain gitu. Kalau Akmal sih kayak gitu. Dari dulu tuh ya memang langkahnya simpel, berinteraksi dulu dengan orang. Sama kayak Kang Muti, cuman mungkin beda caranya gitu. Nah, kalau Akmal ya udahlah, yang penting bisa makan gitu. Udah mau kerja apapun nggak masalah gitu. Nah, itu bener-bener nurunin ego sih Kang. Nurunin gengsi sama ego, udah itu. Itu yang paling ribet.
Dan paling fundamental itu memang. Betul. Betul. Karena ketika seseorang berada di sebuah masalah yang besar dan dia terpuruk dalam sebuah jurang kehidupan, ya memang langkah paling penting yaitu tadi yang Akmal ceritakan. Pertama, nurunkan ego, berpikir real, gitu ya. Betul. Terus bersyukur, Ya. kan bersyukur ini. Ya oke lah, saya terpuruk nih, yang 3 hari nggak makan atau kolaps nih orang tua saya. Tapi kan ada sesuatu hal yang bisa kita syukuri kan? Ya betul. Masih hidup, masih bisa nafas, masih bisa mata ketawa, masih bisa ya. berfungsi kan? Masih bisa ada kaki. Nah, kenapa nggak kita gunain itu ya? Nah, Ya, itu betul. kan aware itu ya fungsi kita. Iya ya, aware ya, berarti sadar Aware, bahwa sadar kita sih. ada, kita masih di sini gitu. Iya betul. Nah, ngomongin kayak gitu Kang, jadinya lucu sih sebenarnya. Percaya atau enggak Kang Mufti ya. Prinsip hidup Akmal itu Akmal temukan justru di kartun, di anime gitu, di kartun Jepang gitu. Gimana? Wah, menarik nih. Nah, jadi kata anime yang Akmal tonton tuh, Sebutin aja animenya. namanya tuh Oregairu lah gitu. Oke, Oregairu. siap. Nah, kata salah satu MC-nya tuh, MC laki-lakinya tuh dia bilang kayak gini. Saya itu tidak tertarik menjadi menarik. Yang penting saya sadar diri. Gimana? Ulangin. Jadi saya itu tidak tertarik untuk menjadi menarik atau bertampang menarik mungkin. Oke. Mungkin kalau misalkan diartikan atau ditafsirkan gitu ya. Karena ya mungkin dengan bahasa dia gitu. Akmal menafsirkannya dengan bahasa Akmal sendiri gitu. Jadi saya tidak tertarik untuk menjadi menarik gitu Kang. Atau terlihat menarik, Akmal tidak tertarik. Yang penting sadar diri gitu. Posisi diri, kalau yang kata tadi Kang Mufti itu gitu. Itu. Wow. Sadar diri aja sih ibaratnya. Iya. Tahu kapasitas diri, read the room gitu. Kayak gitu. Jadinya kan ngelebar kemana-mana nih. Sadar diri itu gitu bagi Akmal. Lihat posisi sekitar, lihat apa yang sedang diobrolin gitu. Lihat kondisi orang gitu. Jadinya kayak gitu. Itu prinsip Akmal dari anime justru. Bukan dari kayak bukan dari yang motivator gitu atau gimana gitu, enggak. Akmal tidak menemukan itu justru. Karena setiap orang berhak untuk mencari insight dengan caranya masing-masing kan. Betul. Dan saat itu Akmal mendapatkan insight berharga dari anime Iya, gitu ya. justru yang kayak ya udahlah gitu. Itu tuh emang kerjaan Akmal ketika nggak makan tuh ya gitu aja, nonton anime. Ada wifi gratis kan gitu, ya udah nonton aja gitu. Berusaha ngilangin lapar gitu. Ngalihin gitu. Tiba-tiba nemu, wah kayak gini gitu. Ya sih benar juga gitu. Jadi nggak peduli orang mau pakai baju mahal kayak gitu. Bagi Akmal baju ya buat nutupin aurat aja gitu. Iya. Nggak perlu yang kayak harus beli merek ini gitu. Harus beli merek itu. Nah, ini menarik ya Mal ya. Orang ketika terpuruk atau masuk ke dalam jurang kehidupan, untuk mendapatkan insight itu kan ada syarat tuh. Ya, syaratnya adalah dia tenang. Iya, betul. Iya, masalah tetap ada. Pasti. Ketika dia tenang nggak mungkin masalah langsung hilang kan. Pasti. Tapi di titik tertentu dia tenang gitu. Saya ingat banget waktu itu, istri sih yang tenangin saya waktu itu kan. Ketika kolaps ratusan juta, hampir setengah M gitu ya. Istri lah yang membuat tenang, udah insya Allah pasti ada jalannya. Seret gitu ya. Oh, artinya bagaimana cara kita keluar dari jurang itu, yaitu tenang dulu di awal ya. Ya betul. Betul sih, ya aku setuju dengan itu. Karena kalau misalkan terburu-buru juga malah jadi nggak prepare aja gitu kan. Kitanya nggak siap gitu. Dan bukan hanya terburu Mal, bisa jadi dia fokus sama masalahnya. Betul. Wah, masalahnya berat banget nih. Wah, pusing kayaknya. Wah, apalagi udah nyala-nyalain tuh. Dasar Tuhan nggak adil, dasar ini nggak adil. Dulu mungkin kehidupan kayak gitu gitu ya. Oh, Akmal pernah ngalami fase itu ya? Ya. Saya juga sih sebenarnya. Bukan nyalain sih, kayak yang kok saya gitu. Betul. Padahal nggak boleh kan itu ya. Sebenarnya nggak boleh. Padahal nggak boleh. Kok saya sih gitu ya? Kenapa nggak orang lain gitu ya? Gitu. Kok orang lain bisa kayak gini, kok saya enggak gitu. Kenapa saya harus yang minusnya gitu ibaratnya kayak gitu. Oke, siap. Wow, luar biasa ya.
kok saya ya, iya benar. Ya, jadi Itu bukti bahwa dia sedang tidak on sama pikirannya, Betul. dia nggak tenang, itu lagi emosi sih. emosi, betul, udah nyalahin. Untung logika jalan sih waktu itu ya udah sih mah, kalau misalkan kamu mati juga mau ninggalin apa gitu kan. Ibu kasihan gitu kan, udah sama anak satu-satunya gitu. Kalau mau mati mau ngasih apa sama orang tua gitu, belum Iya, dosa itu, belum apa Sampai saya juga di titik itu ketika kolaps itu hampir setengah M itu, saya mikir gini, kalau nanti ditagih orang itu marah, apa sih paling buruknya? Gitu. Ya udahlah, hadapi aja lah gitu ya. Nah di titik itu kan kita tenang tuh. Betul. Kita tahu outcome gitu ya, tawakal di situ kan? Kang. Kita tahu outcome-nya sebenarnya. Yes, betul. Meskipun ya cuman baru perkiraan sih Kang ya, kan masa depan mah nggak ada yang tahu kecuali Tuhan gitu ya. Jadi cuman kayak yang ya udahlah, bodoh lah gitu. Jadi tenang aja gitu, karena ya resolusinya udah ada yang mikirin sih gitu. Kita mah cuma jalanin aja. Iya. Kalau Akmal sekarang gitu ya, solusinya ada di Tuhan sih. Apa harus saya pusing? Sudah dibuatin skenarioin, dipikirin, dah kita jalanin aja. Iya, betul. Detik hari ini saya dipecat, mungkin besoknya saya nggak makan atau nggak kerja, udah nggak Akmal pikirin, bodo amat gitu. Udah ada yang nyiapin gitu. Kalau Akmal sih sekarang kayak gitu. Kalau misalkan dibilang, "Ma kok bisa pasrah gitu?" Bukan pasrah sih, cuman menerima kenyataan aja, bukan pasrah. Kalau pasrah mah kayak udah nyerah lah, diem aja gitu, ya udah. Kan Tuhan ini yang bekerja, kita mah udah diem, ya nggak kayak gitu sistemnya gitu. Mungkin ini juga kali Akmal ya, ketakutan generasi millennials ketika dia mencoba sesuatu, yaitu takut gagal kan. Ketika gagal nanti terpuruk, ketika terpuruk masuk jurang kehidupan dan akhirnya dia tidak bisa naik dalam jurang tersebut kan gitu ya. Padahal ketika dia mencoba, ketika gagal pun ada hikmah kan. Betul. Ada pembelajaran. Oke, katakanlah ya misalnya mencoba sesuatu, segagal apa sih gitu ya. Ya kalau misalnya seorang pengusaha misalnya, dia pengen invest gitu kan, ternyata bisnisnya rugi. Iya, betul. Gitu ya. Tapi dia belajar pasti dari situ kan. Betul. Kalau kayak gitu, gini sih Kang, mungkin mereka nggak siap dengan hasilnya sih Kang. Sebenarnya kayak gini deh. Misalkan Akmal seorang public speakers gitu ya, terus di depan banyak orang. Gitu. Tapi apa yang Akmal sampaikan tiba-tiba ditertawakan gitu. Bukan ditanggapi dengan serius gitu kan. Mungkin kalau misalkan Akmal jadi orang yang mikirnya kayak zaman sekarang gitu ya, duh malu nih depan banyak orang. Kalau bahasa gaulnya mah muka gue mau disimpan di mana gitu, nah kayak gitu kan. Cuman kan kalau Akmal sih coba aja dulu sih gitu. Ya misalkan kalau gagal ya udah diketawain, ya udah. Gitu. Kalau Akmal sekarang gitu. Ya udah diketawain, ya udah. Kenapa harus malu dengan itu? Tapi kan di sana benar kata Kang Muhti, kita cari tahu di mana minusnya, kita belajar improve-nya. Apa yang membuat kok kita ditertawakan? Betul. Berarti ada lemah kan di situ kan? Betul. Ada kurangnya kita perbaiki kan gitu ya. Menarik. Dan itu benar kata Akmal bahwa orang-orang milenial tidak mencoba karena takut konsekuensi dan hasil itu kan. Betul. Konsekuensi dari ngomong di depan umum kan dua. Orang mengapresiasi atau orang tidak mengapresiasi. Salah satunya mentertawakan kan. Selalu dua itu kok. Betul ya. Peluangnya. Bisnis kan dua juga kan. Rugi sama untung kan. Ya betul. Selalu mendapatkan dua konsekuensi. Betul. Gitu ya. Nah kalau contoh real di kerjaan sih Kang ada ya kayak gitu. Misalkan Akmal disuruh sama atasan gitu untuk nge-lead satu tim ini gitu. Dan ketika menurut Akmal mah itu tuh keputusannya benar gitu ya Kang ya. Menurut Akmal itu keputusannya benar. Tapi ternyata kata atasan Akmal itu kurang tepat gitu. Atau ini salah gitu Mal. Harusnya kamu tuh nggak kayak gini gitu. Orang tuh akan mungkin bukan ngomongin masalah gen sekarang ya Kang ya. Gen Akmal juga mungkin kayak gitu. Maksudnya generasi Akmal juga kayak gitu. Jadi kayak yang takut untuk disalahin, takut untuk dijudge, takut untuk dimarahin. Gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat dari sisi lain, ini bisa jadi pelajaran yang penting gitu. Kayak gitu. Ketika satu kali kamu ngambil keputusan kamu salah, kamu
berarti ada dua kemungkinan yang harus kamu lakukan. Belajar untuk tidak mengulangi itu, Yes. atau tetap mengulangi itu. Ya, Yeah. sebut saja kamu bodoh gitu kan. Ibaratnya kayak gitu, Iya. gitu kan. Karena tidak belajar dari kesalahan. Oke. betul. Tapi yang paling penting bukan di dua itu sih, Kang. Bagi Akmal. Apa tuh? Yang paling penting itu jangan pernah lagi jangan karena kejadian hal itu kamu takut untuk mencoba lagi. Gitu. Oke. Kalau- Nah, itu jatuhnya kayak jadi trauma tuh. Nah, itu kan. Ketika Betul. ngelakuin sesuatu salah, terus disalahin, padahal kan mungkin niatnya rekan, atasan, klien itu kan memberikan evaluasi ya, Iya, tapi betul. dia mempersepsikan kayaknya ini saya disalahin gitu. Iya, ya. betul. Terus Nah, dia nggak mau kayak coba lagi, kan Iya. rugi sebenarnya dia. Iya. Kalau bagi Akmal sih kayak gitu. Jadi sempat kepikiran sih kayak gini kan. Misalkan, ya udahlah, mau ngambil keputusan juga salah, ya udah nggak usah ngambil keputusan, gitu kan. Wow. Meskipun orang-orang yang Akmal lead ini mereka nggak protes apapun, gitu kan. Tapi begitu di lapangan kejadian harus ada yang mengambil keputusan, Akmal jadi narik atau jadi apa ya? Jadi jilat ludah sendiri kalau kayak gitu kan. Tapi mereka butuh gitu. Oke. Jadi ya udah mengorbankan aja lah, ya udahlah Akmal ambil keputusan aja lah. Ya udah gimana atasanmu gimana nanti aja lah gitu. Tapi ya pada akhirnya mungkin 1-2 hal Akmal melakukan kesalahan lagi, belajar lagi, melakukan kesalahan lagi, belajar lagi gitu. Terus-terusan kayak gitu sih, Kang. Dan saya jadi teringat sama guru saya nih, Akmal. Saya pernah belajar di dunia parenting sih ya memang ya. Anak-anak yang dibesarkan dari orang tua yang selalu menyalahkan anaknya, itu pasti besarnya dia tidak mau berani mencoba tuh. Betul. Jadi dikit-dikit kamu salah jatuhin gelas, kamu nggak benar, nggak hati-hati gitu ya. Harusnya gini. Harusnya gini gitu. ya. Iya. Kalau Akmal ditunggu di keluarga yang membandingkan justru, Kang. Oh, Gitu. Membandingkan Akmal dengan orang lain gitu. oke. Lihat deh orang anaknya ini mah udah ngajinya udah kayak gimana gitu. Ini udah kayak gini gitu. Nah, kayak gitu. Justru tapi bukan Akmalnya jadi takut gitu kan. Malah jadi ngelawan. Jadi ngelawan aja. Jadi kayak ya udah sih Ibu, kalau misalkan Ibu mau punya anak kayak gitu, anak dia aja, jangan Akmal gitu. Akmal jadi ngelawan kayak gitu. Iya ya. Melawan apa ya? Emang nggak boleh ya. Mohon jangan dituruti ya untuk anak-anak sekalian. Tapi kan proses kan gini, bisa jadi ngelawanannya Akmal karena ada asap kan, atau ada api ya. Ya, betul. Ada sebab kan. Iya. Maka kalau kita bicara tentang konteks parenting, supaya supaya anak nggak ngelawan, ya jangan membanding-bandingkan anak dengan anak orang lain. Betul. Kan konsekuensi logisnya anak bisa takut banget, dia nggak berani mencoba atau ngelawan banget kan. Iya, betul. Nah, tapi gini Kang, di proses pendewasaannya gitu. Dipikir-pikir mungkin dulu Akmal ngelawan tidak salah gitu. Karena Akmal punya hak untuk bilang ini Akmal gitu. Iya. Bukan misalkan Alif gitu, siapa gitu ya. Maaf namanya Alif gitu ya. Bukan Alif gitu kan. Ini kan Akmal gitu. Bukan dia gitu, Bu gitu. Nah, itunya tidak salah, tapi delivernya yang salah gitu. Ya udah Bu, nah itu yang ngototnya. Jadi kesini-sini mulai dari SMA sih Kang. Nggak, mulai dari puncaknya itu di kuliah. Ketika itu berhenti. Kan ada perdebatan tuh, ibu tuh nggak mau Akmal berhenti kuliah gitu. Bayangin ibu nyari uang kayak gini gitu. Terus kamu pengen berhenti gini. Lihat orang ini gini gitu. Tapi mungkin udah bisa mikir mungkin kan ya dulu udah bisa mikir kayak udah Bu kayak gini. Mungkin Akmal nggak bisa kayak anak orang ini gitu. Tapi wow, menarik ya. Ya udah, Akmal bisa jadi lebih baik gitu. Dari Akmal yang sekarang gitu. Jadi kayak jangan bandingin deh Bu gitu. Akmal kan beda gitu kan. Karena emang secara psikologis juga ngebanding-bandingin selalu nggak bagus. Betul. Ya siapa sih yang senang dibanding-bandingin gitu kan? Nggak ada. Nggak ada. Justru malah menghilangkan cara kita berpikir tentang keunikan. Tapi kalau ngebandingin sama seseorang untuk kelebihannya boleh aja sih Kang. Contoh? Misalkan nih, kan Kang Mufti sebagai public speaker gitu ya. Mungkin. Nah,
Misalkan Akmal belajar dari Kang Mufti yang, oh cara menyampaikan Kang Mufti teh kayak gini. Oke. Kok Akmal beda ya cara nyampeinnya gitu. Oh Oke. mungkin harus belajar dari Kang Mufti. Jadi ibaratnya puzzle piece nih gitu. Oh. Dari Kang Mufti diambil, Ya. masukin ke Akmal, masukin ke Akmal gitu. Itu bukan ngebandingin mah. Tapi ngebandingin dulu kan, oh iya ya kok Kang Mufti kayak gitu ya ngomongnya ya. Oh nah kayak gini sih kayaknya kayak gitu. Ya, itu boleh, itu boleh. Nah kayak gitu. Itu Kalau juga saya justru boleh. malah gini Mal, mungkin nggak tahu ya, ini cocok ditiru apa enggak ya. Kalau proses membandingkan sama orang lain, kita harus adil. Misalnya betul. gini, kekuatan yang bandingin sama kekuatan, kelemahan bandingin kelemahan. Kan kadang-kadang kita nggak adil kan? Ya betul. Kekuatan orang lain ngebandingin sama kelemahan kita, ya nggak adil lah. Iya betul. Wah luar biasa orang itu ya udah mah cakep, ganteng, kaya, putih, tinggi. Nama saya gitu kan. Jelek, hitam, putih, ya, hidup lagi gendut. Nah, artinya membandingkan kelebihan orang lain dengan kelemahan kita dan selalu nggak bakalan dapat psikologi yang positif tuh, perasaan yang positif selalu. Betul, Kenapa? Karena ya kita pasti lemah gitu. Betul. Nah, saya switch tuh cara berpikir saya. Oke, dia ganteng, tampan, cakep, putih, tinggi. Saya punya karya, nulis 38 buku gitu kan. Saya udah bisa keliling Indonesia lewat buku saya gitu ya. Jadi kekuatan dibandingkan dengan kekuatan. Betul. Dan itu kan nyaman ya kalau saya ya. Atau kelemahan dengan kelemahan. Oke, dia putih, ganteng, cakep, kaya. Masa nggak punya kelemahan sih gitu ya? Ya. Tapi jangan dicari-cari kelemahan juga ya. Betul. Tapi minimal, oh ya dia punya kelemahan. Oh saya punya kelemahan. Betul, gitu. betul. Bisa jadi kayak gitu kan, kita membanding-bandingkan. Seringkali yang salah adalah, atau orang tua yang salah adalah ngebandingin anak tetangga kelebihannya dengan kelemahan anak kita gitu. Betul. Tuh lihat tuh anak tetangga tuh belajarnya rajin, sekolahnya rajin, kamu mau jadi apa nanti Main gede? game terus. Dari dulu kayak gini loh. Main game terus, kamu diam di rumah nggak pernah main gini. Gimana kamu gini? Udah lah, banyak lah kayak gitu. Cuman nggak tahu sih Kang ya, alhamdulillahnya gitu ya. Alhamdulillahnya mungkin dulu waktu di IPS tuh nggak tahu belajar di mana, di geografi kalau nggak salah gitu ya. Di geografi aja ada yang namanya teori membandingkan gitu kalau nggak salah. Emang takutnya salah, punten dikoreksi aja. Ketika kita mengcompare satu hal itu adalah syaratnya equivalent dan equidistant. Wow, ilmu baru nih, equivalent dan Equivalent dan equidistant. Apa tuh? Sama besar dan ibaratnya sama panjangnya gitu. Jadi jangan bandingkan satu apel dengan satu jeruk. Ya. Bentuknya aja udah beda. Itu Gitu. bahasanya nggak apple to apple gitu bahasanya Gitu, ya. bukan apple to apple benar. Betul. Jadi kalau misalkan mau membandingkan diri dari sana kamu belajar gitu ya, mau membandingkan diri Akmal dengan orang lain nggak akan bisa. Mau kayak gimana pun, dari bentuknya aja udah beda gitu. Betul. Akmal mau gitu lebar gitu kan, orang lain mau gitu. Iya. Bahkan ada orang yang lebar pun belum tentu bisa dibandingkan dengan Akmal gitu. Bisa jadi beda. Gitu. Bahkan kembar identik sekalipun berbeda sifatnya. Betul. Jadi nggak bisa mau dibandingin juga gitu. Ya akhirnya mengertinya sih dari sana. Wah, saya jadi alhamdulillah nih Mal jadi ngobrol sama Akmal jadi tercerahkan nih. Jadi saya jadi bisa tahu nih apa yang harus saya memberikan pesan kepada teman-teman anak milenial gitu ya. Ternyata memang ya inspirasi dari Akmal tuh wah keren-keren, insight-nya berharga banget. Jadi nanti insya Allah bisa meluaskan cara pandang saya. Insya Allah. Gitu ya Mal ya, makasih ngobrol-ngobrolnya. Siap Kang. Keren. Terima kasih juga. Bukunya keren tuh Mal. Boleh sih Kang. Kayaknya ini punya kamu. Yuk Mal ya. Ya. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.